politik impunitas. Gimana rasanya jika hari ini atau kemarin partainya Prabowo mengatakan HAM itu HAM Him-Hom, itu jelas penghinaan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman saya sendiri, seperti itukah yang hendak kita wariskan kepada generasi muda? Racikan berita. Persatuan nasionalis seperti apa? Persatuan nasionalis palsu. Kalau persatuan itu tidak mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM, bahkan merangkul pelaku-pelaku pelanggaran HAM. Macam apa persatuan nasionalis mau ditegakkan dan dibangun? Budiman juga mengatakan tidak perlu lagi mengganduli Prabowo. Masa lalu adalah masa lalu. Kita berhutang kepada masa depan. Artinya bukan hanya saja kita yang menolak dan kecewa, seluruh korban-korban pelanggaran HAM masuk ke WA aku dan menyatakan menangis. Kenapa Budiman mengatakan itu? Keluarga korban penculikan mengatakan, kenapa Budiman menyatakan bahwa kita tidak perlu lagi mempersoalkan kasus penculikan, tidak mempersoalkan lagi pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Bagi kami itu sangat menyedihkan, bagi kami itu sangat mengecewakan, dan kami hari ini ingin mengembalikan marwah aktivis, di mana sekarang aktivis tidak ada bedanya dengan politisasi, dengan politisi, bisa menghalalkan segala cara, termasuk meniadakan persoalan-persoalan masa lalu. Kami ingin mengembalikan martabat aktivis, bahwa aktivis masih punya moral, masih punya kepedulian, masih punya hati nurani, masih tidak ingin menghalalkan segala cara, dan yang terpenting kita akan menolak politik impunitas. Tolak politik impunitas. Sekali lagi dengan lantang, tolak politik impunitas. Terima kasih. Maaf saya menyampaikan dengan perasaan. Saya tidak bisa mengekang perasaan beberapa hari ini yang harus saya ekspresikan di tempat ini. Hidup rakyat! Oke, terima kasih Pak Sekjen Seumur Hidup Petrus Hari Haryanto. Inilah cara Petrus mengekspresikan emosi dia terhadap politik yang mendukung penjahat HAM yang melibatkan kawan-kawannya sendiri di masa lalu. Ya, saya sedikit ingin merangkum beberapa substansi dari siaran pers kami. Ya, pertama soal pernyataan bahwa kita tidak berhutang pada masa lalu, ya, untuk persatuan dan tetap persatuan bangsa. Jadi menurut saya bahwa persatuan bangsa fondasi dasarnya adalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, ya, di Indonesia, yang menjadi korban jutaan orang, jutaan keluarga yang menjadi korban pelanggaran HAM di masa Orde Baru Soeharto, kira-kira begitu. Dari Aceh sampai Papua korbannya berjejer dari Sabang sampai Merauke. Menurutku penyelesaian
kejahatan HAM di masa lalu adalah fondasi persatuan bangsa yang sejati. Ya. Tanpa penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, maka persatuan akan menjadi persatean, kira-kira begitu. Orang dipaksa bersatu oleh kekuasaan politik. Jadi menurut saya pernyataan Budiman tentang persatuan menjadi artifisial, ya, hanya menjadi lipstik politik. Karena bagi kami dari FRD, persatuan tanpa penyelesaian kasus HAM di masa lalu adalah pura-pura, adalah palsu. Itu satu. Kedua, karena persatuan bangsa yang pro korban pelanggaran HAM itulah, maka kami mengambil posisi tentang nasionalisme yang berbeda dengan Budiman. Ya. Nasionalisme kami seperti dikatakan Soekarno, nasionalisme humanis, nasionalisme kemanusiaan. Jadi nasionalis yang punya perspektif kemanusiaan, ya, bukan hanya nasionalisme teritorial, ya, nasionalisme kebesaran bangsa, kebesaran negara, ya, itu namanya fasis, ya. Nasionalisme yang tidak mengabdi pada kemanusiaan namanya adalah fasis, dan sejarah telah membuktikan bahwa nasionalisme yang bernama fasis membawa korban kemanusiaan, membawa korban demokrasi, membawa HAM, membawa korban HAM, membawa korban peradaban umat manusia. Jadi menurut saya itulah nasionalisme kami, nasionalisme kemanusiaan yang dianjurkan oleh Bung Karno. Itu pertama, saya substansi. Yang kedua adalah soal sikap mendukung para penjahat HAM dalam politik elektoral sama saja dengan mengakselerasi regresi demokrasi. Kita tahu selama 3 tahun terakhir para ahli politik dari Australia, para aktivis HAM, para aktivis demokrasi, ya, sudah mengangkat isu bahwa terjadi regresi demokrasi di Indonesia. Ya, mereka mengambil contoh tentang hak berekspresi yang diancam oleh Undang-Undang ITE, ya, tentang KPK yang menjadi mandat reformasi yang dipangkas, ya, dengan undang-undang revisi KPK, ya. Soal Papua juga masih tidak selesai. Nah, saya ingin menambahkan bahwa akselerasi regresi demokrasi akan dipercepat bila para aktivis reformasi menjadi pendukung penjahat HAM, ya, baik di Pilpres maupun di semua partai politik. Ya, jadi kami tidak hanya menyasar pada Pilpres, ya, di mana ada penjahat HAM terlibat di sana, tapi juga kami menyampaikan pesan bahwa seluruh pelanggar HAM yang ada di semua partai, yang ada di semua tim ses, ya, apapun calonnya, apapun partainya, harap berhenti mendukung politisi pelanggar HAM sebelum mereka mempertanggungjawabkannya melalui pengadilan HAM di masa lalu. Itu kedua. Ketiga, soal pernyataan kenapa kok PS diganduli dengan masa lalu penculikan aktivis. Menurut saya itu jawabannya sederhana, Bu. Ya. PS bisa selesai diganduli soal penculikan aktivis kalau dia mau menghadapi pengadilan HAM. Ya. Jadi kenapa harus takut? Ya, kalau dia tidak bersalah, hadapi pengadilan HAM. Bentuk tim pencarian aktivis yang diculik. Saya yakin bila pengadilan HAM yang jurdil dibentuk, ya, tim pencarian orang hilang dibentuk, maka kalau Prabowo tidak terbukti, ya, dia bisa lapang jalannya. Ya. Jadi, Bud, kau ngomong sama PS buat pengadilan HAM, berani nggak? Itu kira-kira. Oke, itu aja tambah substansi dari saya. Nah, sekarang Lili Astuti atau Lili HS yang dikira om-om, ya, akan membantu sedikit menjelaskan substansi dari ini. Lili sekarang aktif sebagai penggiat kemanusiaan dan juga penulis kemanusiaan yang menurut saya salah satu terbaik di Indonesia. Oke, Lili, silakan. Mas Lili, Mbak Lili. Om. Baik teman-teman, terima kasih. Saya nggak punya toa di perut. Rumuran terus. Jadi Petrus itu tidak pernah bisa mendengar apa yang sedang kita omongkan. Nanti ada yang bisa menerjemahkan. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di sini bersama kami. Setiap kami bicara tentang korban penculikan atau korban penghilangan paksa, pasti sangat sering dengar. Ini hanya 5 tahunan diucapkan. Sangat sering sekali kita dengar begitu. Seakan-akan kita baru membicarakan setiap untuk pemilu karena punya tentang politik. Padahal jelas itu salah besar. Sejak lama kami ada dan terus bersama dengan IKOPI, Ikatan Keluarga Penghilangan Paksa Indonesia, untuk mendampingi para korban. Dan proses perjalanan sangat panjang, sangat jauh.
proses penghilangan paksa tahun 97-98 sampai hari ini, tinggal hanya 2 orang tua yang masih hidup. Orang tuanya Bimo Petrus, bapaknya Bimo Petrus, Pak Utomo, dan bapaknya Ucok, Pak Payansyah. Hanya 2 itu yang masih hidup, hanya 2 itu terus konsisten memperjuangkan isu penghilangan paksa. Jadi jelas tidak benar kalau dikatakan bahwa ini hanya skema 5 tahunan, ini hanya karena kepentingan politik gitu ya. Dan hari ini kita mendengar, kita menyaksikan politik bisa berjalan seperti ini, terjadi kekisruhan seperti ini. Saya cuma ingin bilang bahwa suara kami tidak pernah berubah. Kami melawan penjahat HAM Prabowo tentu saja sebagai orang pertama, karena dia adalah komandan Kopassus, orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu, yang tidak pernah diadili, dinyatakan bersalah tapi tidak pernah diadili. Tentu sebenarnya bukan hanya Prabowo, tapi juga seluruh penjahat HAM yang lain itu adalah bagian dari musuh kami. Kami di masa muda kami bergabung dengan PRD, ikut mendirikan PRD. Pertama-tama adalah didorong, dibasuh oleh landasan kemanusiaan. Kami tidak tahan menyaksikan kesakitan rakyat, kami tidak sanggup menyaksikan penderitaan rakyat. Itulah yang membuat kami semua pada akhirnya menempuh jalan politik dengan mendirikan PRD tahun 94, kemudian menjadi partai tahun 96. Politik kemanusiaan itulah akarnya, itulah yang menuntut kami melakukan langkah-langkah politik kemudian. Kalau kemudian hari ini, hari-hari kemarin, kita seakan-akan dibingungkan bahwa kemanusiaan tidak penting, hati nurani tidak penting, itu seperti halnya kita mengkhianati sejarah kita sendiri. Bagaimana kita dulu berdarah-darah membangun PRD. Saya sering mengatakan bahwa saya tidak akan pernah bosan bicara tentang kawan-kawan saya yang 4 sampai detik ini belum kembali. Wiji Tukul, Herman Hendrawan, Bimo Petrus, Suyat, dan 1 Gilang yang ditemukan mati di hutan Magetan 23 Mei 98. Saya tidak akan pernah merasa bosan, bahkan sampai kapanpun, karena saya sering bicara dengan forum anak-anak muda. Karena saya merasa bahwa saya sering berpikir bahwa dahulu kita melakukannya bersama-sama. Dahulu kita menempuhi jalan di mana ditangkap, dipenjara, disiksa, diculik. Itu bagian dari resiko yang akan kami hadapi. Kami sudah sadar akan hal itu, sehingga saya sering berpikir, seandainya saat itu saya yang diculik, saya yakin sampai hari ini teman-teman saya akan mencari saya, akan memperjuangkan saya. Itulah yang membuat bahwa kita tidak pernah bisa lepas dari ikatan bagaimana kita harus memperjuangkan kawan-kawan korban penculikan paksa, kawan-kawan kita sendiri. Tentu korban HAM sangat banyak, bukan hanya kawan-kawan kita, tapi juga yang lain. Teman-teman, kami pernah bersatukan dalam sebuah sejarah yang sama, dalam sebuah kesulitan yang sama, untuk cita-cita yang sama, PRD, dalam banyak kepahitan, dalam banyak situasi represi. Dan itu membuat kita saling jaga, kita saling menguatkan antar kawan, sehingga saya sangat bisa memaklumi gimana marahnya Petrus. Dia di penjara lebih dari 5 tahun bersama-sama Budiman. Gimana marahnya kawan-kawan kami yang lain, atau tidak hanya anggota PRD saja,
Bagaimana marahnya Pak Beni Sumardi, orang yang menyembunyikan Budiman, bertaruh nyawa. Yang lain-lain yang membela kami, bertaruh nyawa mereka, pasang badan. Kami sangat bisa memahami gimana rasa sakit itu. Orde Baru dulu telah sama-sama kita robohkan. Soeharto sama-sama kita gulingkan. Militerisme itu musuh kita. Militerisme itu yang kita perjuangkan untuk kemudian tidak ada. Sehingga gimana rasanya jika hari ini atau kemarin partainya Prabowo mengatakan HAM itu HAM Hemkom, itu jelas penghinaan, itu penghinaan besar untuk kita semua. Saya tidak hanya, kami juga tidak hanya menyasar Budiman ya, tapi juga banyak teman-teman lain yang berduyun-duyun untuk menyanjung puja Prabowo, orang-orang yang jelas menculik kawan-kawan kami sendiri. Saya cuma membayangkan bahwa politik tidak pernah mengajarkan kita untuk mati rasa. Apa gunanya kita bicara rakyat kalau kita sudah mati rasa? Saya hanya ingin mengetuk hati saja kepada, khususnya kepada kawan-kawan saya, pada siapapun, khususnya pada kawan-kawan PRD yang jelas punya sejarah yang sama dengan kita, punya proses yang panjang bersama-sama dengan kita. Hidup makin sulit memang, politik makin kusut memang, tapi di ujung usia kita ini, apa sih yang masih berharga dari diri kita selain berhikmat pada hati nurani? Dan itulah yang hari ini rasanya telah mulai pudar. Kita harus bisa menarik garis batas, tidak menormalisasi apapun yang kemudian kita anggap normal-normal saja. Kita sudah sama-sama menggulingkan bersama kekuatan rakyat yang lain, menggulingkan Orde Baru. Kita bareng-bareng gulingkan Soeharto. Kawan kita mati, kawan kita sakit-sakitan, kawan kita itu hilang, 4 baru kembali, hilang, ditemukan mati. Dan jangan lupa, di seluruh proses panjang perjuangan PRD, alangkah banyak kawan-kawan yang cacat seumur hidup. Petrus sampai sakit seperti ini, gagal ginjal, cuci darah seminggu 3 kali. Harga yang harus dibayar dari masa muda kami saat itu. Gak pernah menyesal sih ya, tapi ya itu. Budiman itu simbol dari gerakan demokrasi. Saya tahu milenial sangat menyanjung Budiman gitu, sebagai simbol. Dan kini Budiman Sujatmiko bersedia membungkukkan badan, bersedia menjadi pembasuh dosa-dosa dari orang yang menculik kawan-kawan kami sendiri. Itu sesuatu yang tidak hanya menyakitkan. Saya tidak tahu apa kata-kata yang lebih dari sekedar menyakitkan. Tentu bukan hanya Budiman, tapi siapapun di antara kami, tentu terutama siapapun di antara kami yang kemudian sanggup untuk menyanjung puja orang-orang yang telah menyengsarakan kami sendiri dan dulu adalah bagian dari musuh kami sendiri. Saya hanya hendak mengingatkan bahwa kewarasan macam apa dari pelaku demikian, kewarasan macam apa yang hendak kita wariskan kepada anak-anak muda, anak-anak kita sendiri, jika justru kita sanggup membungkukkan badan, kita bersedia menjadi pembasuh dosa-dosa dari para penjahat HAM. Tadi Petrus menyatakan bahwa teman-teman kita punya hutang sejarah. Iya,
Kita berhutang pada kawan-kawan kami yang mati. Kita berhutang pada kawan-kawan kami yang hingga kini belum ditemukan. Terakhir, istri Wiji Tukul, Sipon, meninggal tanpa dia tahu Wiji Tukul hidup atau mati. Dan yang lain-lain, iya. Jadi tidak usah politik itu dipakai dengan dalih-dalih segala macam. Nasionalisme ini. Bagi saya, simpel saja. Kita pernah memulai dengan sangat baik, ya, mendobrak kekuatan Orde Baru dengan sangat baik. Karena hati nurani menonton kita. Mari lanjutkan dengan baik. Ajari generasi muda dengan baik. Pakai berpolitik dengan cara yang terhormat, berpolitik dengan cara yang waras. Kita masih punya tanggung jawab juga kepada generasi ke depan, mengajarkan itu. Berpolitiklah cara bermartabat, terhormat, dan waras. Kita sanggup menarik garis batas pada masa lalu, masa kini, masa depan. Masa depan seperti apa bisa kita bayangkan jika menyelesaikan persoalan masa lalu saja kita enggak. Bahkan di antara kita sendiri mengatakan lupakan masa lalu. Jelas kita punya hutang sejarah kepada generasi muda. Jika masa lalu tidak pernah kita ungkap, jika dosa-dosa Prabowo dan seluruh penjahat HAM yang lain tidak pernah kita ungkap, anak-anak yang lahir setelah 98 nggak tahu gimana represinya Orde Baru, nggak tahu sedurjana apa militerisme di antara saat itu. Dan seandainya persoalan HAM tidak pernah diungkap, tidak pernah diselesaikan, kita hanya akan memelihara api dalam sekam. Kita hanya memelihara semak belukar impunitas, kelanggengan, dan kekerasan akan terus-menerus hari ini sampai masa depan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman saya sendiri, seperti itukah yang hendak kita wariskan kepada generasi muda? Racikan Berita